Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Biasanya kalau YouTuber itu selalu bilang jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, share dan sebagainya. Kalau saya bakal bilang tonton dulu sampai habis. Kalau memang bermanfaat silakan subscribe ya. Karena apa? Karena nantinya di situ saya akan mencoba untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi, lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Oke? Hari ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana kita menghasilkan foto anak-anak yang bagus. Ya, ketika kita motret anak-anak, kendala apa aja yang sering kita hadapi dan bagaimana solusinya supaya kita bisa menghasilkan foto anak-anak yang bagus. Oke, jadi ketika kita mau memotret anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ya, yang pertama kita itu harus jadi mereka dulu. Seneng kan kalau misalnya ngelihat anak-anak lagi main sama anak-anak gitu. Kenapa? Karena mereka semua memang anak-anak. Kalau kita mau motret anak-anak, kitanya jadi anak-anak dulu. Misalnya kayak gini. Nah, yang kayak gini nih, kita berada di kerumunan anak-anak, tapi kitanya jadi anak-anak, ya. Supaya mereka merasa nyaman gitu dengan kita. Sehingga pada saat kita motret, ya mereka pun akan lebih ekspresif lagi. Mereka pun akan menunjukkan bahwa ya mereka nyaman gitu. Ketika anak ngerasa grogi, ngerasa nggak nyaman, nah ini bisa menjadi halangan tersendiri buat kita sebagai seorang fotografer, terutama fotografer anak-anak. Yang kedua, berekspresi ya, kita buat mereka berekspresi. Anak-anak ini yang paling bagus kapan sih di fotonya? Ya pada saat mereka berekspresi. Apakah mereka kelewat ketawa atau mereka kelewat nangis gitu ya, nangis sampai yang gitu, atau enggak yang ketawa sampai terpingkal-pingkal. Wah, itu dapet banget di fotonya. Fotonya akan jauh lebih berbicara ketimbang mereka ya bengong atau mereka diem aja gitu ya. Nah misalnya kayak gini, siapa sangka siapa duga bahwa foto ini adalah foto dari korban bencana yang ada di Banten, korban bencana tsunami ya. Kenapa mereka bisa berekspresi? Mereka lagi dengerin dongeng ya, dongeng dari Kak Ariel. Nah, saya yang moto nih. Pada saat yang wah kayak gitu, cepret, dapet ya. Nggak ada yang nyangka bahwa ini adalah foto anak-anak korban bencana gitu ya. Nah, ternyata mereka bisa ceria, mereka bisa seperti itu karena masuknya ya dijadikan teman, terus buat mereka berekspresi. Ketika kita moto, coba sejajarkan kamera kita dengan mata si anak. Jadi sejajar posisinya. Kalau ini kamera kita, ini mata anak. Ya. Kalau anaknya duduk, ya berarti kitanya duduk juga. Anaknya tidur, ya berarti kitanya tiarap. Itu seperti itu. Kadang-kadang kalau kita moto anak-anak, itu antara yang moto dengan yang difoto, itu lebih bergaya yang moto. Yang difoto biasa-biasa aja, yang moto gaya-gayaan gitu ya. Nah misalnya seperti ini. Ini sejajar dengan mata si anak. Kalau misalnya sejajar, maka kita akan dapatkan porsi yang pas gitu ya. Kalau kita motonya dari atas, itu anak bakal kelihatan lebih pendek ya. Kita motonya dari bawah, ya anak itu nanti bentuknya bakal aneh, ada distorsinya. Oleh sebab itu, usahakan sejajar ya. Ini memang bukan sebuah pakem, tapi akan lebih nyaman ketika kita melihat anak-anak kita di foto seperti itu. Terus yang terakhir, lebih baik lebih daripada kurang. Nah, maksudnya apa? Kalau kita moto, usahakan misalnya kita mau moto satu badan nih, kasih background satu jengkal di kepala atau satu jengkal di bawah kaki kiri kanan gitu, minimal ya, minimal. Untuk apa? Andaikan kita merasa kurang nyaman dengan backgroundnya, kita bisa crop ya. Tapi andaikan nih kita moto udah pas banget ya, pas banget misalnya segini, tiba-tiba miring, kita luruskan kan, foto yang miring kita luruskan, nah ini bakal kepotong ya. Bisa gak nambahin jidatnya lagi? Kan nggak bisa. Misalnya foto seperti ini, kita ngambilnya seperti ini ya, kita mau luruskan jadi kayak begini, nah jadi kepotong kan. Nah oleh sebab itu, daripada kepotong seperti itu, kita lebih baik lebih daripada kurang ya. Jadi yang pertama, kita menjadi bagian dari mereka. Kedua, buat mereka berekspresi. Ketiga, sejajarkan anak dengan kamera kita. Yang keempat, lebih baik lebih daripada kurang ya. Nah, ada satu cerita lagi nih. Ketika kita berusaha menjadi mereka, bagaimana caranya? Ya, pertama dari perkenalan.
perkenalannya jangan kenalkan kakak fotografer yang mau foto kalian gitu, enggak ya. Bisa perkenalannya dengan cerita, dengan dongeng ya, kenalkan nama abang Bang Rian misalnya kayak gitu, atau enggak kenalannya pakai sulap gitu ya. Pokoknya kenalannya dengan cara yang unik, dengan cara yang dekat kepada mereka. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah kenalan, kita buat mereka berekspresi sejajar dengan mata, frame-nya lebih baik lebih daripada kurang, kita bisa menghasilkan foto yang wow ya. Dan ketika kita bisa menghasilkan foto yang bagus, ini bisa berbagai macam manfaat kita dapatkan. Kalau misalnya itu adalah keluarga kita, itu bisa menjadi dokumentasi yang bagus, yang baik ya, yang layak untuk dilihat oleh banyak orang. Kalau itu adalah foto murid-murid kita ya di sekolah, itu bisa dijadikan sebagai sarana promosi. Kita share ya di banyak grup ya, ketika mereka sedang belajar ini belajar itu, lalu kita foto, kita share di banyak grup. Bisa jadi itu media promosi. Atau bisa jadi ketika kita berikan ke orang tua ya, itu menjadi bagian dari flyer atau brosur elektronik berjalan gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi cetak-cetak brosur, tapi kita cukup untuk eh, mengirimkan kepada orang tua, dan orang tua bakal nge-share kemana-mana. Tambahkan logo sekolah, tambahkan logo lembaga ya, nanti di-share sama orang tua kemana-mana. Itulah media promosi kita ya, nggak usah repot-repot buat cetak brosur. Kira-kira itu aja untuk sesi kali ini. Di sesi berikutnya akan ada konten-konten terkait bagaimana mengeditnya, bagaimana membuat foto yang gelap jadi terang, yang terang jadi gelap ya, yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus, dan sebagainya, akan banyak lagi. Begitu pula dengan videografi dan desain grafis ya. Pokoknya jika memang dirasa bermanfaat, silakan di like, subscribe, and comment. Kalau misalnya dirasa enggak, ya kembali lagi ke teman-teman semuanya. Terima kasih buat semuanya. Sekian dari saya. Salam semangat wahai sahabat, sahabatmu Handrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.